Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan melanjutkan bacaan hadis kita di dalam buku terjemah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yaitu keutamaan salat malam. Pada hadis yang pertama yaitu hadis nomor urut yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbaha qala dzalika rajulun balash asyaiton fi udhunaihi aw qala fi udhuni, muttafaq alaih. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang seseorang yang tidur pada waktu malam sampai pagi, tidak bangun pada waktu malam. Kemudian beliau bersabda, itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan. Atau beliau bersabda di telinganya, muttafaq alaih. Diulangi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang seseorang yang tidur pada waktu malam sampai pagi, tidak bangun pada waktu malam. Kemudian beliau bersabda, itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan. Atau beliau bersabda di telinganya, muttafaq alaih. Hadis yang kedua, hadis nomor urut yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian sewaktu tidur dengan 3 ikatan. Pada masing-masing ikatan itu setan berkata, tidurlah lagi, malam masih panjang. Apabila orang itu bangun kemudian zikir kepada Allah Ta'ala, maka lepaslah 1 ikatan. Apabila ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga pada waktu pagi ia akan tangkas dan tenang jiwanya. Sedang kalau tidak, maka ia akan lesu dan malas. Muttafaq alaih. Diulangi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seorang di antara kalian sewaktu tidur dengan 3 ikatan. Pada masing-masing ikatan itu setan berkata, tidurlah lagi, malam masih panjang. Apabila orang itu bangun kemudian zikir kepada Allah Ta'ala, maka lepaslah 1 ikatan. Apabila ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga pada waktu pagi ia akan tangkas dan tenang jiwanya. Sedang kalau tidak, maka ia akan lesu dan malas. Muttafaq alaih. Hadis yang ketiga, hadis nomor urut yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makan, dan salatlah kalian pada waktu malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, ini hadis hasan yang sahih. Diulangi, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makanan, dan salatlah kalian pada waktu malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, ini hadis hasan yang sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan 3 buah hadis dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi